Yuk kita berdoa. Bapa, kami menantikan anugerah dan pertolongan-Mu pagi ini di dalam persekutuan kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun hamba-Mu di dalam berkata-kata dan mengajarkan satu bagian yang begitu penting, namun begitu sering disalah mengerti oleh gereja Tuhan pada masa kini. Tuhan juga yang berkenan memimpin setiap kami yang mendengarkan dan mengikuti acara ini, supaya setiap kebenaran firman Tuhan boleh memberikan satu pengertian rohani yang mencerahkan akan kerohanian kami. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu Tuhan, Kau pimpin dan berkati pertemuan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Hari ini kita akan belajar, saudara, mengenai satu topik, yaitu tentang karunia-karunia Roh Kudus. Satu topik yang cukup menjadi polemik di dalam zaman ini. Jadi mulai hari ini dan minggu-minggu ke depan kita akan memfokuskan membahas tentang karunia-karunia Roh Kudus. Nah, untuk mudahnya saudara, saya akan memakai istilah tetap di dalam bahasa Inggris, yaitu spiritual gifts, ya, daripada ngetiknya terlalu panjang, karena ini selalu dituliskan di dalam bentuk jamak, ada S-nya, spiritual gifts, karunia-karunia rohani. Saudara, apa itu karunia-karunia rohani atau spiritual gifts ini? Ada banyak definisi yang diberikan, tapi sebenarnya esensinya sama. Saya akan memberikan dua contoh saja definisi tentang spiritual gifts ini. Yang pertama dari Charles Riley, ya, dikatakan a God-given ability for service. Jadi satu kemampuan yang diberikan oleh Allah bagi umat Tuhan untuk melayani, saudara. Nah, John Stott sendiri memberikan satu tafsiran kecakapan-kecakapan tertentu yang diberikan oleh kasih karunia dan kuasa Allah yang mencakapkan orang bagi pelayanan yang khusus dan sesuai. Ya, ini memang terjemahannya kurang enak. Tetapi intinya sama, saudara. Ketika kita berbicara tentang spiritual gifts ini berbicara tentang satu kemampuan, satu kecakapan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada gerejanya, kepada orang percaya, untuk melayani. Intinya di situ. Nah, maka apa sebenarnya yang menjadi sifat daripada spiritual gifts itu? Nah, sebelum itu, saudara, ternyata kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak banyak bagian dari firman Tuhan yang membicarakan tentang spiritual gifts ini. Ini muncul hanya di dalam 4 bagian perjanjian baru. Ya, di perjanjian lama tidak pernah muncul. Dan memang ini muncul khusus dalam perjanjian baru, khususnya setelah peristiwa Pentakosta. Itu tercatat paling panjang di dalam 1 Korintus pasal 12, lalu di dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8, Efesus 4 ayat 7 sampai 12, dan 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Nah, perhatikan saudara, ada yang unik. Dari 4 kemunculan ini, 3 diantaranya itu muncul di dalam surat-surat Rasul Paulus, ya, 3 ya. Dan 1 itu hanya muncul di dalam surat 1 Petrus. Dan dari bagian 4 bagian ini, saudara, yang paling panjang itu ada di dalam 1 Korintus 12 dan khususnya nanti 1 Korintus 14. Nah, ini kita tidak membaca, tetapi nanti di bagian akhir saya akan memberikan slide apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dan Petrus tentang spiritual gifts ini. Nah, kita akan masuk sekarang apa yang menjadi sifat daripada spiritual gifts ini. Saudara, yang pertama, tujuan Roh Kudus memberikan spiritual gifts ini adalah untuk edifying, membangun gereja Tuhan, saudara. Jadi ingat bahwa spiritual gifts ini itu tidak pernah dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya, ini perlu digarisbawahi, saudara, karena ini sesuatu nanti bersangkut paut dengan satu spiritual gift yang paling salah dimengerti, yaitu adalah speaking in tongue. Jadi ingat, yang namanya spiritual gifts ini bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama membangun gereja Tuhan, membangun tubuh Kristus. Nah, Paulus katakan ini di dalam 1 Korintus 12 ayat ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, jadi spiritual gift ini diberikan oleh Roh Kudus untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Kedua, saudara, sifat daripada spiritual gift ini adalah diberikan
oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak dan kedaulatan Roh Kudus itu sendiri. Ini kalau kita melihat arti dari kata spiritual gift ini di dalam bahasa Yunani itu adalah dari kata karismata, ya, maka muncul istilah karismatik. Karismata itu artinya spiritual gift yang berasal dari kata karis, artinya grace, anugerah. Jadi saudara, spiritual gift ini adalah pemberian dari Roh Kudus kepada orang percaya, kepada anak-anak Tuhan untuk melayani gerejanya, dan Roh Kudus ini memberikan sesuai dengan kehendak dan kedaulatannya sendiri. Ya, jadi kita ini sebenarnya tidak bisa milih-milih. Oh, saya tidak senang ini Roh Kudus, saya senang yang itu. Tuker ya. Nah, oh, saya tidak suka yang ini. Berikan cuma satu, saya minta dua, minta tiga, dan sebagainya. Bukan seperti itu, saudara. 1 Korintus 12 ayat 11 mengatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saudara, ayat ini seringkali diabaikan ya oleh gereja-gereja yang menekankan tentang karunia Roh Kudus ini, spiritual gifts ini. Dan mereka melihat atau menekankan bagian firman Tuhan yang lain yang seolah-olah memberikan satu perintah, kita boleh meminta spiritual gift ini sesuai dengan kehendak kita. Ini, saudara. Nah, bagaimana kita memahami ayat ini? Ini ayat favorit. 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Satu ayat lagi. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saudara, dua ayat ini seringkali di-abuse, ya, ditafsirkan secara membabi buta, bahwa kemudian diajarkan, ini loh, kita boleh minta spiritual gift itu sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita, ya, dan kita boleh mengatur Roh Kudus untuk menuruti keinginan kita. Saudara, padahal tadi di ayat di depan dikatakan Roh Kudus itu memberikan sesuai dengan kehendaknya. Lalu apa, saudara, arti dari ayat ini? Ya, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Ya, saudara, ayat ini seringkali dipakai untuk menunjukkan kita boleh meminta karunia-karunia yang paling utama, lalu yang paling banyak terjadi adalah meminta karunia untuk speaking in tongue. Padahal kalau kita melihat, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 12 sampai 14 ini, Paulus itu berbicara di dalam konteks mintalah karunia-karunia yang paling utama. Itu bukan speaking in tongue, saudara. Tetapi Paulus menekankan kepada karunia untuk bernubuat. Nah, ini di dalam pasal 14. Jadi ayat ini itu dipotong di depannya. Kejarlah kasih itu, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Yang belakangnya ini nggak pernah ditekankan. Terutama karunia untuk bernubuat. Jadi di dalam 1 Korintus 14 ini, Paulus itu membandingkan antara karunia speaking in tongue dengan karunia bernubuat. Ya. Bukan Paulus mengajarkan mintalah karunia yang paling utama yaitu speaking in tongue. Bukan, saudara. Nah, saudara, bagaimana di dalam prakteknya? Boleh nggak kita itu meminta spiritual gift kepada Allah Roh Kudus? Ayat ini, saudara, kalaupun ditafsirkan seolah-olah mengizinkan kita untuk meminta karunia itu kepada Tuhan, tetap permintaan kita itu bukanlah permintaan yang bersifat memaksa. Jadi lihat, saya ingin memberikan satu kutipan yang baik dari seorang teolog yang bernama Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones mengatakan, saudara, di dalam bukunya, ketika kamu mau meminta sebuah karunia Roh Kudus, spiritual gifts itu, coba kamu tanyakan kepada dirimu, ya, asking yourself, pertanyaan ini pertama adalah, mengapa saya menginginkan karunia-karunia tersebut? Kenapa kamu menginginkan itu? Apa yang jadi motif dan apa yang jadi tujuan saya? Ya, ini pertanyaan penting, saudara. Karena orang tidak mengerti, oh dia bisa speaking in tongue, dia bisa menyembuhkan, dia bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Saya minta dong Tuhan seperti dia. Coba tanyakan, saudara, apa motivasi kita, apa tujuan kita? Ya, maka kamu akan menemukan bahwa
pertanyaan-pertanyaan itu akan menolong engkau. Dan dikatakan, apakah kamu menginginkan semuanya itu agar kamu dapat mengalami sesuatu pengalaman-pengalaman yang thrilling dan exciting. Wah, asik nih bisa speaking in tongue, asik nih bisa menyembuhkan nih, asik nih bisa melihat setan dan sebagainya. Ketika kita tujuannya hanya untuk ini gaya-gayaan, untuk sombong-sombongan, Martin Lloyd Jones mengatakan, you are already wrong. Sebelum kamu menerima, sebelum kamu meminta, kamu sudah salah. Kalau kamu memiliki motivasi yang keliru di dalam meminta karunia Roh Kudus tersebut, ya. Nah, saudara, demikian juga Thomas Constable mengatakan yang sama, saudara. Paulus itu menasihatkan orang-orang Korintus untuk mencari beberapa karunia lebih dari yang lain, ya. Karena beberapa karunia itu lebih penting di dalam membangun tubuh Kristus daripada yang lain. Tetapi pemberian daripada karunia-karunia tersebut tetap kembali kepada kedaulatan dan prerogatif dari Allah Roh Kudus. Ini yang seringkali dilupakan, saudara. Meminta sampai ngotot-ngotot, ya sampai doa puasa macam-macam, pokoknya seolah-olah memaksa Tuhan. Ini satu sikap yang keliru, saudara. Kita boleh meminta dengan tujuan yang benar, tujuan yang tulus kepada Tuhan, tapi kalau Tuhan tetap tidak memberikan itu kepada kita, ya kita harus tunduk, karena Dia lebih mengerti diri kita daripada kita sendiri, saudara. Kita mungkin tidak cocok diberikan karunia itu, kita mungkin tidak bisa memakai karunia itu dengan maksimal dan sebagainya. Allah Roh Kudus memberikan kepada kita karunia yang lain. Ya harus kita terima. Jadi karunia ini bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk iri-irian. Oh, dia kok punya 2 karunia, saya cuma 1. Nanti yang 2 iri, oh dia punya 3, saya kok cuma punya 2. Lalu minta kehaduan dan macam-macam. Nah, inilah sikap-sikap yang akhirnya merusak kehidupan di dalam bergereja. Ya, termasuk menganggap karunia-karunia tertentu itu lebih hebat, dalam tanda petik lebih sakti ketimbang karunia yang lain. Ya, nanti akan saya bahas di bawah itu, saudara. Yang ketiga, sifat daripada spiritual gift yang tidak boleh kita lupakan adalah spiritual gift ini diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi kalau orang tersebut belum lahir baru, belum di dalam Tuhan Yesus, dia tidak akan memiliki spiritual gift. Ya, ini sesuatu yang hanya diberikan kepada anak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah di dalam Yesus Kristus. Tetapi saudara ingat ya, tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang memiliki semua spiritual gifts. Tidak ada, saudara. Roh Kudus itu tidak pernah memberikan semua spiritual gifts yang ada kepada satu orang. Tidak ada. Kenapa? Ya ini memang cara kerja Roh Kudus. Itulah sebabnya Paulus itu menganalogikan tubuh Kristus itu seperti tubuh manusia. Mata tidak boleh mengatakan kepada tangan, oh aku tidak butuh kamu. Kaki tidak boleh mengatakan kepada telinga, aku tidak membutuhkan kamu. Karena ini seperti tubuh, kita itu saling membutuhkan, saling melengkapi, saling mengisi. Itulah sebabnya tidak pernah ada orang yang memiliki semua spiritual gifts, lalu dia jadi jagoan di dalam gereja. Ya, tidak ada, saudara. Itu bukan cara kerja Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, tiap-tiap orang ini mengacu kepada orang percaya. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi lihat ya, Petrus mengatakan, layanilah seorang dengan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang atau yang telah diberikan Allah Roh Kudus kepada orang tersebut. Jadi melayani itu bukan sembarangan, harus sesuai dengan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada orang tersebut. Ya, meskipun cuma 1, ya terimalah, pakailah dengan sukacita. Berarti yang diberikan 2, yang diberikan 3, ya dituntut lebih banyak dari Tuhan. Ya, jadi kita jangan iri hati, saudara. Oh dia kok punya karunia Roh Kudus spiritual gift yang banyak, saya cuma punya 1. Nah yang diberi banyak juga dituntut banyak oleh Tuhan.
Ini adalah sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, saudara sekalian, daripada spiritual gift ini adalah spiritual gifts ini bukan tanda kerohanian seseorang. Ini sudah pernah saya singgung pada pertemuan minggu yang lalu ya. Ketika kita membahas tentang kepenuhan Roh Kudus. Banyak orang salah terjebak, saudara, mengukur kerohanian seseorang dengan karunia-karunia Roh Kudus. Oh, dia karunia Roh Kudusnya banyak, berarti dia orang rohani. Oh, dia spiritual gifts-nya hal-hal yang spektakuler, berarti dia orang yang cinta Tuhan. Salah. Saya sudah memberikan satu contoh yang jelas dari jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang memiliki spiritual gifts yang bermacam-macam, saudara. Yang aneh-aneh luar biasa. Tetapi saya sudah menunjukkan gereja ini adalah gereja yang juga mengalami problem kerohanian yang sangat serius. Bahkan saya katakan paling serius dari semua jemaat yang pernah Paulus tulis suratnya. Ada jemaat Korintus. Ya, jadi saudara lihat, orang bisa memiliki spiritual gift yang banyak, tetapi pada saat yang sama, dia bukan orang yang rohani. Maka sekali lagi, jangan memakai ini sebagai ukuran kerohanian seseorang. Nah, inilah saudara, kesalahan yang terjadi di dalam gereja pada masa sekarang. Ya, menjadikan spiritual gifts ini sebagai tolok ukur daripada kerohanian seseorang. Juga ini adalah menganggap karunia-karunia speaking in tongue adalah paling penting dan paling hebat. Maka orang kalau bisa karunia speaking in tongue, dia adalah orang yang cinta Tuhan, orang yang rohaninya paling tinggi, dan sebagainya. Ini kesalahan. Ya. Nah, saudara, inilah 4 sifat daripada spiritual gift yang utama yang dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, saya harap sekarang kita mulai menangkap, oh ini loh arti daripada spiritual gifts yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Nah, kita akan lihat, saudara, sebenarnya apa saja spiritual gifts yang dicatat di dalam Alkitab yang dituliskan oleh Paulus maupun Petrus. Nah, saya sudah bikinkan tabel ya di sini ya. Jadi kita tidak membaca, tapi kita langsung melihat di dalam tabel. 1 Korintus ini ada 2 bagian, ya karena ini panjang sekali, saudara. Ayat 8-10, lalu lompat di ayat 28. Word of wisdom, kata-kata bijaksana. Word of knowledge, kata-kata pengetahuan. Ya, pengetahuan di sini bukan ilmu pengetahuan, tapi pengetahuan tentang firman Tuhan. Pengetahuan tentang rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Iman, ya. Kemudian menyembuhkan, membuat mujizat, bernubuat, membedakan roh, distinguishing of spirit, tongues ini, speaking in tongues, dan karunia untuk menerjemahkan tongues tersebut. Ya, ini nanti saudara minggu depan saya akan mengkhususkan membahas karunia yang bikin picuh di dalam gereja ini. Lalu ayat 28, karunia sebagai rasul, karunia sebagai nabi, sebagai guru, membuat mujizat, muncul lagi, menyembuhkan, muncul lagi di sini, karunia untuk menolong, karunia administration, ya sekitar administrasi lah, ya merapikan tata usaha gereja dan sebagainya, mengatur kehidupan bergereja. Nah, tongues muncul lagi di sini, karunia speaking in tongues, ya. Di Roma pasal 12 ayat 6 sangat sedikit sekali. Paulus cuma menyebut nubuatan, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia memberi, karunia memimpin, karunia untuk mercy, murah hati. Ya, itu pun bagian daripada spiritual gifts. Efesus 4 ayat 11 lebih pendek lagi, saudara. Paulus mengatakan ada karunia rasul, karunia nabi, karunia bagi penginjil, dan karunia sebagai gembala atau guru, ya pastor teacher. Nah, di dalam Petrus ini yang paling pendek, cuma ngomong karunia untuk berkata-kata dan karunia untuk melayani, ya speak and serve. Nah, inilah saudara yang dicatat di dalam Alkitab yang muncul tentang karunia-karunia Roh Kudus. Nah, dari semua banyaknya karunia Roh Kudus ini, spiritual gift ini, saya akan sekarang mengajak kita melihat bagaimana karunia Roh Kudus ini dibagi, ya, pembagian spiritual gifts. Ada berbagai macam kategori, saudara. Jadi
dari berbagai munculnya karunia-karunia Roh Kudus tersebut dikategorikan, biasanya yang paling umum itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu karunia atau spiritual gift yang bersifat mujizat, dan yang kedua adalah spiritual gift yang bersifat non mujizat, ya, tidak atau bukan mujizat. Ini gambar saya hilang atau enggak ya? Nggak ada, kosong. Kosong ya. Ya, Tapi suaranya masuk. masuk. Share screen-nya masuk. Masuk. Ya udahlah. Ya ini ada gambar. Pembagian spiritual gift ini loh Pak, yang kosong. Ya ini Cuma judulnya aja. memang masih kosong. Ya, ini memang masih kosong. Oke ya, sekarang saya lanjutkan. Tetapi saya akan membagi spiritual gift ini menjadi 3 kelompok besar. Ya, bukan 2, tetapi 3. Yang pertama, saya menyebut sebagai revelatory gifts. Karunia-karunia yang berhubungan dengan pewahyuan. Karunia-karunia yang berhubungan dengan pewahyuan. Jadi, misalnya saudara, nabi dan rasul itu masuk di dalam kategori ini. Spiritual gifts yang bersifat pewahyuan, ya. Nah, 2 jabatan penting ini, rasul dan nabi, ini ada di dalam Alkitab. Tetapi saya percaya kedua jabatan ini sudah berhenti, sudah selesai. Tuhan sudah tidak memberikan wahyunya lagi, firman-Nya lagi kepada kita, kepada gereja, maka 2 jabatan ini sudah berhenti karena tidak dibutuhkan lagi. Nah, kenapa kita menolak kedua jabatan ini? Saya sudah menjelaskan ini, saudara, di dalam materi yang lain di dalam channel YouTube saya yang judulnya Exposing New Apostolic Reformation. Jadi gini, di Amerika itu sampai sekarang muncul satu gerakan namanya ini, New Apostolic Reformation, yang memiliki anggota ratusan orang hamba-hamba Tuhan yang mengklaim diri jadi rasul dan nabi. Mereka menerima firman macam-macam dan sebagainya. Tetapi kita percaya 2 jabatan ini sudah selesai, berhenti, ya. Jadi kalau saudara ingin tahu mengapa ini berhenti, ya silakan dilihat akan materi ini. Saya sudah menjelaskan di situ. Ini adalah kelompok pertama. Jadi spiritual gift yang berhubungan dengan pewahyuan. Yang kedua, saudara sekalian, itu adalah spiritual gift yang berkaitan dengan mujizat, miraculous gift. Jadi memang di dalam Alkitab, tadi kita baca di dalam tabel itu, menemukan Roh Kudus itu memberikan spiritual gift yang supranatural. Menyembuhkan, ya, speaking in tongue, menerjemahkan speaking in tongue, kemudian bernubuat, termasuk di dalamnya itu adalah miraculous gift dan lain-lain, ya. Nah, ini ya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan bagi kita sekarang, saudara, yang jadi isu di dalam gereja pada masa sekarang adalah apakah spiritual gifts di dalam kelompok ini masih ada hingga kini atau tidak? Nah, memang di dalam bagian ini itu terjadi perbedaan, ya. Terjadi 2 kelompok pentafsiran. Pentafsiran pertama itu disebut dengan kelompok sensasionis, dari kata cis, berhenti. Sensasionisme mengajarkan yaitu adalah karunia-karunia yang bersifat mujizat ini itu sudah berhenti. Jadi ini hanya berlaku di dalam masa pembentukan gereja mula-mula. Jadi setelah para rasul itu meninggal semua satu persatu, maka mujizat-mujizat itu sudah tidak diperlukan lagi. Sebab firman Tuhan itu sudah utuh. Ya, firman Tuhan sudah diberikan, wahyu Allah sudah selesai, kemudian Alkitab sudah jadi kanon pada abad keempat kira-kira, maka karunia yang bersifat mujizat ini berhenti juga. Tetapi kelompok pentafsiran yang kedua itu disebut dengan continuation, ya. Itu adalah kelompok-kelompok yang mentafsirkan bahwa karunia ini itu terus ada sepanjang zaman hingga hari ini. Jadi
Kelompok kedua ini percaya karunia speaking in tongue masih ada, karunia menyembuhkan ya masih ada, bernubuat masih ada, macam-macam. Pokoknya yang supranatural itu tetap ada hingga hari ini. Oke. Nah, saudara, dari dua ini, saudara, mana yang bisa kita pertimbangkan kebenarannya? Nah, sebelum memutuskan itu, saya ingin mengajak kita melihat beberapa pertanyaan, ya, supaya menolong kita untuk lebih ada satu gambaran. Pertanyaan pertama, saudara. Coba kita tanyakan, kita pikirkan, apakah spiritual gifts itu selalu bersifat permanen? Artinya tidak bisa bertambah atau tidak boleh berkurang. Dari zaman rasul-rasul hidup sampai sekarang, isinya atau bentuknya ya seperti yang di dalam tabel tadi saya katakan. Tidak bisa berubah, tidak boleh berkurang. Apa ya seperti itu? Saya kasih contoh ya, saudara pikirkan. Di dalam tabel tadi atau di dalam Alkitab, Paulus tidak pernah menuliskan musik atau hal-hal yang berkaitan dengan musik, bermain musik, menyanyi dan sebagainya. Itu adalah dituliskan sebagai spiritual gift. Tidak ada, saudara. Lalu apakah kita mengatakan musik itu bukan karunia Roh Kudus, bukan spiritual gifts? Tidak kan? Jelas, saudara, orang yang bermain musik di gereja, menyanyi dengan baik, itu adalah bagian dari spiritual gifts. Karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang tertentu untuk memuji Tuhan dengan baik. Saudara mulai sense ya? Berarti, saudara, spiritual gifts itu bukan sesuatu yang bersifat kaku. Pokoknya tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang, ya itu tok setiap zaman. Enggak. Tadi saya sudah mengatakan, karunia nabi dan karunia sebagai jabatan rasul itu sudah berhenti. Ya, jadi ini pertanyaan pertama yang harus kita pikirkan. Apakah selalu harus sama setiap zaman? Ternyata tidak. Boleh bertambah? Bisa. Boleh berkurang? Bisa. Ya. Maka kedua, apakah tidak mungkin suatu spiritual gifts itu diberikan oleh Roh Kudus hanya pada suatu zaman tertentu dengan tujuan tertentu pula? Bagi saya, saudara, sangat mungkin sekali. Karena saya percaya jabatan nabi dan rasul itu sudah berhenti. Itu jabatan yang bersifat temporer. Itu suatu spiritual gift yang bersifat sementara yang diberikan oleh Roh Kudus pada awal-awal pembentukan gereja. Jadi setelah gereja sudah mapan, firman Tuhan sudah selesai, ya maka dua jabatan itu sudah tidak perlu lagi. Sehingga saya percaya sampai sekarang itu sudah tidak ada orang yang jadi nabi, jadi rasul, itu tidak ada. Itu kesalahan besar orang mengaku diri sebagai rasul dan nabi. Ya. Ketiga, coba pertanyakan, apakah itu menjadi satu keharusan, mujizat harus terjadi sama seperti yang terjadi di dalam Alkitab? Ya. Jadi saudara, kalau kita bisa memikirkan dengan baik-baik tiga pertanyaan ini, seharusnya kita mulai sadar, saudara, bahwa ada spiritual gift yang berhenti pada zaman sekarang. Jadi dalam hal ini saya lebih condong kepada pandangan sesasionisme. Bahwa karunia-karunia Roh Kudus yang bersifat mujizat itu berhenti di dalam zaman sekarang. Ya, tapi ingat ya saudara, saya tidak mengatakan mujizatnya berhenti. Tapi karunia spiritual gift yang bersifat mujizat pada orang-orang tertentu itu sudah berhenti. Lihat saudara, Paulus sendiri memberikan indikasi. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ini saudara, ayat ini saja mengindikasikan saudara, ada spiritual gifts tertentu yang akan berhenti. Dan ayat ini tidak saya bahas sekarang, nanti saya akan bahas pada minggu-minggu yang akan datang ketika kita berbicara tentang speaking in tongue. Ya, karena di sini menyangkut speaking in tongue. Tapi esensinya sama. Spiritual gifts tertentu itu akan berhenti. Nah, jadi saudara, di dalam bagian ini kita atau saya lebih setuju kepada sesasionisme, yaitu pada zaman setelah para rasul-rasul itu selesai masanya, firman Tuhan sudah selesai diberikan, maka karunia yang bersifat mujizat
itu pun berhenti. Ya. Nah, saya kutipkan perkataan dari Charles Ryrie ya. Maka konsekuensinya itu bukan berarti jikalau orang beranggapan bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu hanya bersifat sementara, bukan berarti dia juga mengatakan Allah tidak bisa membuat mujizat atau menyembuhkan pada masa sekarang. Nah, ini penting, saudara. Ya, ini juga adalah posisi kita, posisi saya. Meskipun karunia yang bersifat mujizat itu sudah berhenti, bukan berarti mujizat Allah itu berhenti. Allah tetap bisa membuat mujizat, tapi sudah tidak tergantung kepada orang-orang tertentu. Itu poinnya, ya. Nah, Edmund Clowney juga mengatakan satu kalimat yang menarik. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, kata dia, ya, Alkitab itu atau mujizat itu didemonstrasikan di dalam sejarah manusia itu cuma di dalam 3 masa era penting, saudara. Yaitu masa Exodus, ya, zaman Musa, masa Keluaran, kemudian masa profetik, yaitu zaman nabi-nabi, dan yang terakhir adalah mencapai puncaknya di dalam zamannya Tuhan Yesus dan para rasul. Baik Edmund Clowney, John Frame, John MacArthur, dan semua teolog-teolog daripada denominasi Reform mengatakan hal yang sama. Alkitab ternyata kalau kita pelajari baik-baik, mujizat Tuhan Allah ya yang dikerjakan itu paling hebat muncul di dalam 3 zaman ini, saudara. Bukan berarti di dalam zaman-zaman lain tidak ada mujizat, ya ada. Tetapi yang paling hebat didemonstrasikan Allah di dalam zaman ini. Lihat saudara, di dalam zaman Exodus ada laut terbelah, roti mana turun dari langit, macam-macam mujizat-mujizat Tuhan diekspos karena memang dibutuhkan di dalam zaman itu. Kemudian zamannya Elia dan Elisa, zaman nabi-nabi, mujizat juga muncul macam-macam. Dan kemudian di dalam zamannya para rasul dan Tuhan Yesus, ya, mengusir setan, menyembuhkan macam-macam. Lalu saudara, apakah kita terus mengharapkan ya di dalam hidup ini, oh semua mujizat yang terjadi di dalam Alkitab itu harus terjadi di dalam zaman ini? Saya rasa pandangan seperti itu adalah pandangan yang tidak tepat, ya, saudara. Dan Tuhan itu bisa bekerja dengan cara yang bermacam-macam. Nah, saya lebih setuju selain pandangan Charles Ryrie, juga John Frame mengatakan hal yang sama. Frame mengatakan, aku percaya bahwa mujizat di dalam arti yang luas itu masih bisa terjadi, ya, masih berjalan hingga hari ini. Tetapi saya tidak berpikir bahwa mujizat-mujizat yang spektakuler itu adalah bagian yang normal dari kehidupan orang Kristen. Saya rasa ini adalah satu sikap yang tepat, saudara, ketika kita melihat spiritual gift yang bersifat mujizat. Spiritual gift yang bersifat mujizat itu sudah berhenti. Tetapi mujizat itu sendiri Tuhan masih bisa lakukan kalau Tuhan mau berkehendak. Tetapi itu bukan bagian yang normal dari kehidupan Kristen kita. Contohnya, saudara, kalau saudara sakit, ya pergilah ke dokter, minumlah obat. Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai obat untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Jangan kita sakit, nggak mau ke dokter, nggak mau minum obat, lalu kita mengharapkan seperti di dalam Alkitab, ya, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang dengan mujizat. Saya rasa ini cara berpikir yang naif, ya, yang salah, yang tidak boleh kita pegang. Kemudian John Stott mengatakan, saya tidak mengharapkan mujizat sebagai suatu hal yang umum pada masa kini. Karena apa? Karena penyataan yang khusus untuknya, mujizat itu diberikan guna meneguhkan kebenaran yang sudah lengkap. Ini maksudnya adalah Alkitab, saudara. Tapi memang Allah adalah berdaulat dan ia bebas. Maka mungkin saja ada keadaan-keadaan khusus di mana ia berkenan untuk melakukannya. Sama seperti pandangan John Frame dan Charles Ryrie. Saya rasa ini adalah sikap yang tepat ketika kita berbicara tentang mujizat. Ya. Jadi saudara lihat, bagaimana sekarang kita melihat begitu banyak hamba Tuhan yang mengumbar mujizat-mujizat dari atas panggung, dari atas mimbar. Mereka mengklaim diri spiritual gifts yang bersifat mujizat itu, speaking in tongue, menyembuhkan, melihat setan, macam-macam, itu masih ada hingga hari ini. Ya, saudara ingat kata-kata daripada teolog-teolog ini, terlebih lagi ingatlah perkataan Tuhan Yesus di
di dalam Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga, ya. Saudara lihat, mujizat adalah salah satu tanda yang paling gampang dipalsukan, saudara. Iblis juga bisa melakukan hal-hal yang bersifat spektakuler, mujizat. Maka di dalam bagian ini, itulah sebabnya kita tidak boleh meletakkan hati dan iman kita kepada mujizat. Kita tidak boleh tergila-gila dengan mujizat, ya. Nah, ini bagian yang kedua, ya, tentang spiritual gift yang bersifat mujizat. Nah, kita percaya ini sudah berhenti. Bukan mujizatnya berhenti, tetapi karunia-Nya. Nah, yang kelompok ketiga, ini tidak ada masalah. Yaitu kelompok yang kita sebut sebagai non-revelatory, non-miraculous gift. Yaitu spiritual gift yang tidak bersifat pewahyuan, bukan rasul, bukan nabi, dan juga tidak bersifat mujizat. Ini bersifat alami. Misal, mengajar, menasehati, tadi itu memuji Tuhan, menyanyi, bermain musik. Ini adalah spiritual gift yang bersifat alami, natural. Dan kita semua percaya ini ada hingga hari ini. Ya. Jadi saudara lihat, inilah macam-macam spiritual gift yang ada di dalam Alkitab. Ada yang sudah berhenti, ada yang masih berlanjut hingga hari ini. Sesuai dengan kebutuhan di dalam tiap zaman. Lalu saudara, kalau begitu, apa bedanya spiritual gift itu dengan bakat, saudara? Kita lihat banyak orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa nyanyi dengan baik, bisa bermain musik, bahkan mungkin lebih hebat, bisa berbicara dengan baik, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, lalu apa bedanya namanya spiritual gift dengan bakat? Ada, pasti ada bedanya. Nah, kita bahas samanya dulu, ya. Persamaannya, kedua-duanya ini sama-sama dari Allah. Namun di dalam konteks dan tujuan yang berbeda. Bedanya apa, saudara? Nah, bedanya adalah kalau bakat itu diberikan oleh Allah kepada semua orang di dalam konteks anugerah umum, common grace. Orang yang tidak mengenal Tuhan bisa memiliki bakat yang luar biasa, saudara. Bisa melukis, menggambar, bermain musik, menciptakan simfoni yang hebat, luar biasa. Itu ada di dalam konteks anugerah umum, common grace. Nah, saya sudah menjelaskan ini di dalam materi saya yang lain. Kalau saudara mau tahu apa itu common grace, silakan dilihat. Ya, saya tidak menjelaskan di sini lagi. Tetapi yang namanya spiritual gifts itu adalah diberikan oleh Allah khusus untuk pelayanan, saudara. Orang bisa memakai bakat itu untuk mencari uang, bermain musik, melukis, macam-macam. Tapi saya percaya yang namanya spiritual gifts ini bukan untuk cari uang, bukan untuk dikomersilkan. Itulah sebabnya saya tidak setuju, ya, gereja itu mengundang, gereja supaya ramai, supaya bagus, lalu kita ngundang pemain musik profesional ke dalam gereja, mainnya bagus, lalu kita berikan hire, kita kasih uang. Kita seperti menyewa pemain musik. Itu bukan pelayanan, saudara. Dan saya yakin itu bukan kehendak Tuhan. Orang yang melayani Tuhan dalam gereja haruslah orang percaya. Orang yang sudah ditebus di dalam Tuhan, yang diberikan karunia-karunia tertentu untuk melayani Tuhan. Ya, jadi ini beda, saudara. Meskipun kedua-duanya sama-sama dari Tuhan. Jadi spiritual gift itu bisa berupa satu kemampuan yang baru dimiliki oleh seseorang yang dulunya dia tidak memiliki, atau sebaliknya, spiritual gift itu bisa merupakan satu penyempurnaan dari satu bakat yang sudah ada. Saudara lihat, ya, para rasul, Petrus, dan lain-lain, itu adalah orang nelayan yang secara pendidikan tidak memiliki pendidikan edukasi yang tinggi, saudara. Tapi kenapa Petrus bisa berkhotbah dengan demikian hebat? Petrus bisa menjabarkan firman Tuhan di hari Pentakosta dengan luar biasa. Itu diberikan spiritual gift oleh Tuhan. Diberikan kemampuan untuk melayani. Diberikan kuasa untuk melayani. Dulu dia tidak ada itu. Tetapi kalau kita lihat Paulus adalah orang yang berpendidikan. Dia orang yang pintar luar biasa. Setelah dia menjadi rasul,
Tuhan merubah bakat itu, Tuhan menyempurnakan bakat yang sudah ada itu menjadi spiritual gifts. Ini bisa terjadi, saudara. Jadi seseorang belum bertobat, dia bisa main musik. Tapi setelah dia bertobat jadi anak Tuhan, Tuhan bisa menyempurnakan, Tuhan bisa melipat gandakan apa yang dulu namanya bakat, sekarang menjadi spiritual gift untuk melayani. Ya. Nah, berikutnya, apa bedanya? Spiritual gifts itu sesuatu yang bersifat menetap. Tidak bisa hilang selama orang tersebut, tetapi ini bukan sesuatu yang bisa diturunkan atau diwariskan kepada orang lain. Tidak bisa, saudara. Namanya spiritual gifts itu adalah pemberian dari Allah Roh Kudus kepada orang tersebut. Jadi bisa saja terjadi seorang bapak diberikan spiritual gift oleh Tuhan bermain musik, tetapi anaknya Tuhan tidak berikan karunia bermain musik, karunia menasihati, karunia mengajar. Bisa, saudara. Lain dengan bakat, ya. Bakat itu kecenderungannya ada diturunkan dari orang tua kepada anak. Jadi inilah, saudara, yang menjadi perbedaan-perbedaan antara spiritual gifts dengan bakat. Ada persamaannya dan juga ada perbedaannya. Nah, sekarang saya akan masuk di dalam bagian akhir dari sesi kita ini. Sekarang bagian yang cukup penting tapi sering dilupakan adalah bagaimana saya menemukan spiritual gift di dalam hidup saya. Nah, saudara, banyak orang setelah bertobat jadi anak Tuhan, bertahun-tahun dia tidak pernah tahu karunia Roh Kudus atau spiritual gifts-nya apa. Padahal kita tadi membaca, tiap-tiap orang itu diberikan oleh Roh Kudus minimal satu karunia Roh Kudus di dalam hidupnya. Ya, bagaimana saya menemukannya? Saudara, ada cara-cara yang dipakai oleh gereja-gereja tertentu. Pertama, kembali penumpangan tangan, didoakan. Kamu kepingin karunia apa sih? Oh, saya kepingin speaking in tongue. Tumpangi tangan, didoakan, dan macam-macam. Ya, ada yang mengatakan, kamu kalau mau memiliki spiritual gift yang kamu inginkan, kamu harus dilatih. Maka jangan heran, di gereja-gereja tertentu ada kursus untuk speaking in tongue. Pak, saya kok nggak bisa speaking in tongue ya? Dia kok bisa speaking in tongue? Oh, gampang. Maka gereja buka kursus speaking in tongue. Caranya, lidahnya ditekuk sedikit. Lalu ngomong haleluya, haleluya, haleluya. Terus ulang sampai ratusan ribuan kali. Nanti lama-lama kamu akan speaking in tongue. Ya. Tiga, kalau kamu mau menemukan spiritual gift, ya meditasi dengan Tuhan, menyendiri, berdoa, dan semacam-macam. Atau pakai cara-cara mistik yang lainnya. Saudara sekalian, semua cara-cara ini pasti bukan yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Ya, tidak ada, saudara, Alkitab pernah ngomong cara-cara seperti ini. Lalu caranya seperti apa? Saya menemukan spiritual gift di dalam hidup saya. Saudara, saya ingin memberikan beberapa clue kepada kita. Pertama, apa yang jadi passion-mu? Karena spiritual gift itu berhubungan erat dengan passion kita. Ya. Orang yang diberikan Tuhan spiritual gifts dalam bidang musik, passion-nya ya tidak jauh-jauh dari musik. Entah dia jadi pelatih paduan suara, entah dia ikut paduan suara, entah dia ikut bermain musik dalam gereja, entah dia jadi liturgis, tidak akan lari dari situ. Itu passion-nya dia. Tidak mungkin orang yang diberikan karunia musik, tapi dia tidak diberikan karunia mengajar, lalu dia kepingin jadi guru sekolah minggu. Tidak mungkin. Jadi karunia spiritual gifts ini berkaitan dengan passion kita. Temukan passion kita apa. Jadi kalau kita passionnya itu lebih senang ngobrol dengan orang, mendengar orang, curhat, dan sebagainya, nah, kemungkinan spiritual gift kita adalah karunia untuk menasihati dan sebagainya. Kedua, spiritual gifts itu berkaitan erat dengan sukacita kita. Tidak mungkin orang yang tidak diberikan spiritual gifts untuk mengajar sekolah minggu misalkan, lalu dia tempatkan ngajar sekolah minggu, lalu dia sukacita di situ. Tidak mungkin. Orang yang tidak diberikan spiritual gift oleh Tuhan bermain musik, lalu dia senang jadi liturgis. Tidak mungkin. Jadi temukan sukacitamu di mana engkau melayani Tuhan. Kemungkinan besar itulah adalah spiritual gift-mu. Dan ketiga, spiritual gift itu berhubungan dengan konfirmasi dari orang lain.
Jadi kalau kita melayani di satu bidang, pelayanan kita itu menjadi berkat, itu akan muncul konfirmasi dari orang lain yang meneguhkan ini memang adalah spiritual gift saya. Lihat ya, ini adalah cara gampang kita menemukan spiritual gifts kita. Maka saudara, saya selalu mengatakan, bagaimana kita menemukan spiritual gifts ini dengan 3 petunjuk ini. Ikutilah, ini bagi yang belum mengerti ya, bagi yang belum menemukan. Ikutilah semua pelayanan yang ada di dalam gereja saudara. Pembesukan, paduan suara, sekolah minggu, macam-macam. Ikuti semua. Nanti saudara akan menemukan spiritual gifts-mu di mana. Melalui 3 kriteria itu. Kalau engkau mengajar sekolah minggu padahal engkau tidak memiliki karunia itu, ya mungkin orang tua anak-anak akan memberikan konfirmasi. Anak-anak di kelas mungkin tidak mendengarkan kita dengan baik dan sebagainya. Pasti ada tandanya. Ya. Maka saudara, saya ingin mengatakan, inilah salah satu kesalahan gereja pada masa kini. Banyak hamba Tuhan melayani, banyak majelis melayani, mengabaikan spiritual gift di dalam pelayanan. Jadi ini yang saya temukan, hamba Tuhan melayani pada bidang-bidang yang bukan karunia-Nya dia, sehingga pelayanannya tidak ada dampaknya. Banyak majelis juga melayani tidak pada bidangnya sesuai dengan spiritual gift-nya, sehingga pelayanan juga tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya. Mengapa? Karena kita ngawur, saudara. Di dalam bahasa modern, bahasa ekonomi, adalah the right man in the right place. Itu prinsip di dalam spiritual gift. Orang yang tepat harus ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan karunia-Nya. Baru pelayanan kita itu akan efektif. Ya. Nah, saudara sekalian, saya sampai di sini dulu. Nanti minggu depan saya akan mengkhususkan berbicara tentang satu karunia yang bikin kacau di dalam gereja, yaitu speaking in tongue. Ya, jadi kita hari ini sampai di sini dan kita bisa pakai waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya.